Tanah Jawa pernah bergetar dalam sunyi, dan malam itu bangsa jin memilih diam, bukan karena kalah perang, tetapi karena satu pesan yang dianggap terlarang. Sebelum meninggalkan Jawa, Syekh Subakir meninggalkan amanah yang konon membuat jin patuh tanpa dilawan, dan manusia dipaksa mengingat batasnya sendiri. Pesan ini tidak pernah dicatat, tidak pernah diajarkan terang-terangan, namun diyakini masih menjaga Jawa hingga hari ini. Apa isi pesan terakhir itu? Dan mengapa ia justru disembunyikan? Karena dianggap terlalu berbahaya jika dibuka sembarangan. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin, ya robbal alamin. Jauh sebelum kerajaan berdiri dan manusia menamai setiap jengkal tanah, Jawa telah hidup dengan napasnya sendiri. Hutan lebat menyimpan suara yang tak selalu bisa didengar telinga. Gunung-gunung berdiri bukan sekadar batu, melainkan singgasana kekuatan lama yang tak kasat mata. Malam di Jawa bukan hanya gelap, tetapi penuh kehadiran. Ada yang berjalan tanpa jejak, ada yang mengawasi tanpa mata. Inilah tanah yang sejak awal tak pernah benar-benar kosong. Penduduk awal hidup berdampingan dengan alam yang keras dan tak tertebak. Mereka menanam padi dengan doa, menyeberang sungai dengan permisi, dan memasuki hutan dengan hati-hati. Bukan karena takut berlebihan, melainkan karena tahu ada aturan yang tak tertulis. Ada wilayah yang boleh disentuh, ada yang tidak. Ada waktu yang aman, ada yang berbahaya. Setiap pelanggaran selalu diikuti tanda. Kadang berupa sakit, kadang hilang arah, kadang kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Di balik semua itu, beredar keyakinan lama bahwa Jawa dijaga oleh bangsa lain. Bukan manusia, bukan hewan, melainkan makhluk yang diciptakan lebih dahulu dan diberi wilayahnya sendiri. Mereka menempati tempat-tempat sunyi, rawa yang tak mengering, pohon tua yang tak pernah tumbang, dan puncak gunung yang selalu berkabut. Selama manusia tahu batas, keseimbangan tetap terjaga. Namun keseimbangan itu rapuh, bergantung pada kesadaran dan sikap manusia sendiri. Seiring waktu, manusia semakin berani. Hutan dibuka, ladang meluas, dan desa-desa tumbuh di tempat yang dulu dianggap terlarang. Tak semua perubahan diterima dengan tenang. Gangguan mulai muncul. Panen gagal tanpa sebab, orang-orang jatuh sakit tanpa luka, dan malam-malam dipenuhi mimpi yang sama. Bukan mimpi indah, melainkan peringatan yang berulang, seolah ada sesuatu yang terusik, namun belum sepenuhnya bangkit. Di tengah kegelisahan itu, Jawa terasa seperti menahan napas. Alam tampak biasa di siang hari, tetapi berubah saat matahari tenggelam. Angin membawa aroma yang tak dikenal. Suara binatang berhenti mendadak, dan api obor berkedip seakan tertiup sesuatu yang tak terlihat. Orang-orang mulai berbicara pelan, menyadari bahwa masalah ini bukan perkara biasa, bukan penyakit, bukan bencana alam, melainkan tanda bahwa ada kekuatan lama yang mulai menegaskan keberadaannya. Pada masa inilah, nama Syekh Subakir mulai disebut, bukan sebagai jawaban, melainkan sebagai kemungkinan. Ia datang dari tanah jauh, membawa ilmu yang tak mengandalkan kekuatan fisik. Ia tak dikenal sebagai penakluk wilayah, melainkan penata keseimbangan. Kabar tentang kehadirannya menyebar pelan, seperti bisik angin yang menyentuh banyak telinga, tanpa pernah terdengar jelas. Namun sebelum langkah itu benar-benar menjejak tanah Jawa, sesuatu telah lebih dulu bergerak. Gangguan menjadi lebih intens, seolah ada yang bersiap menyambut atau justru menolak. Alam memberi isyarat bahwa pertemuan besar akan terjadi. Jawa tak lagi sekadar tanah yang dihuni, melainkan medan ujian antara kekuatan lama dan kehendak baru. Dan di balik kesunyian yang semakin pekat, satu perubahan tak terelakkan mulai mendekat. Kabar tentang kedatangan seorang ulama dari tanah jauh menyebar tanpa suara, namun terasa kuat. Tidak ada pengumuman, tidak ada iring-iringan, hanya bisik yang berpindah dari mulut ke mulut. Orang-orang tak tahu pasti kapan ia akan tiba, tetapi banyak yang merasa Jawa sedang menunggu sesuatu. Seolah tanah, angin, dan air telah lebih dulu menyadari kehadiran yang akan datang, jauh sebelum mata manusia bisa melihatnya. Ia datang tanpa kemegahan, langkahnya tenang, pakaiannya sederhana, dan wajahnya tak memancarkan ancaman apapun. Namun, sejak kaki itu menjejak tanah Jawa, sesuatu berubah. Bukan perubahan yang tampak jelas, melainkan getaran halus yang terasa di batin. Hewan menjadi gelisah, malam terasa lebih berat, dan tempat-tempat sunyi seolah semakin sunyi. Alam tidak menolak, tetapi juga tidak menyambut dengan biasa. Nama Syekh Subakir
mulai disebut dengan nada yang berbeda. Bukan sekadar nama orang, melainkan tanda dari sebuah pergeseran. Mereka yang peka merasakan ada kekuatan yang bekerja, bukan kekuatan yang memaksa, tetapi yang menata. Setiap doa yang ia panjatkan tidak terdengar keras, namun seakan menjalar jauh, menyentuh lapisan-lapisan yang tak pernah disentuh sebelumnya. Di tempat-tempat tertentu, gangguan justru meningkat. Orang-orang melihat bayangan bergerak di sudut mata, mendengar bisikan di tengah malam, dan merasakan tekanan di dada tanpa sebab. Bukan karena kehadirannya membawa kekacauan, melainkan karena sesuatu yang lama terusik. Bangsa jin yang telah lama merasa nyaman mulai menyadari bahwa wilayah mereka tidak lagi sepenuhnya aman. Syekh Subakir tidak terburu-buru. Ia tidak langsung melakukan ritual besar atau menantang kekuatan yang ada. Ia mengamati, menyerap, dan memahami. Jawa baginya bukan tanah kosong, melainkan wilayah yang memiliki sejarah batin panjang. Setiap langkah diambil dengan perhitungan, setiap doa dipanjatkan dengan kesadaran penuh. Ia tahu, kesalahan kecil bisa berakibat besar. Penduduk setempat mulai memperhatikan satu hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Di tempat ia singgah, kegelisahan manusia perlahan mereda, meski gangguan gaib justru semakin jelas. Seolah ada pemisahan yang sedang terjadi. Yang lemah mulai tenang, yang lama mulai terusik. Ini bukan pertarungan terbuka, melainkan proses penggeseran yang halus, namun di balik kesederhanaannya tersimpan ilmu yang tidak biasa, ilmu yang tidak mengandalkan jimat, mantra keras, atau kekuatan fisik, ilmu yang bekerja melalui ketundukan batin dan keselarasan dengan kehendak yang lebih tinggi. Bangsa jin tidak melihatnya sebagai musuh bersenjata, tetapi sebagai ancaman terhadap tatanan lama yang selama ini mereka kuasai. Malam-malam di Jawa kini terasa berbeda, bukan hanya karena gangguan, tetapi karena ketegangan yang menggantung. Alam seolah menunggu langkah berikutnya. Pertemuan besar tak terelakkan, meski belum berbentuk apapun. Kedatangan ini bukan awal pertempuran, melainkan awal dari perubahan yang akan mengguncang keseimbangan lama. Dan dari kesunyian itulah, sebuah babak baru perlahan terbuka. Ketegangan di tanah Jawa tidak lagi tersembunyi. Apa yang semula hanya terasa sebagai kegelisahan, kini mulai menunjukkan wujudnya. Malam-malam menjadi lebih panjang, bukan karena waktu, tetapi karena suasana yang menekan batin. Orang-orang terbangun dengan perasaan diawasi, seolah ada mata yang tak terlihat mengikuti setiap gerak. Namun di balik semua itu, tidak ada kerusakan fisik, tidak ada serangan terbuka. Yang terjadi adalah tekanan halus yang membuat jiwa manusia dan bangsa jin sama-sama gelisah. Syekh Subakir tidak mengangkat senjata, ia tidak mengumpulkan pasukan, tidak menantang dengan suara keras. Yang ia lakukan justru sebaliknya. Ia memilih sunyi. Di waktu-waktu tertentu, ia menyendiri, memanjatkan doa dengan nada rendah, hampir tak terdengar. Namun justru dari kesenyapan itulah dampak besar muncul. Getaran spiritual merambat pelan, menembus lapisan alam yang tak pernah disentuh manusia biasa. Bangsa jin mulai menyadari sesuatu yang berbeda. Selama ini mereka mengenal ancaman dalam bentuk kasar, mantra yang memaksa, jimat yang melukai, atau manusia yang datang dengan niat menantang. Semua itu mudah dihadapi. Namun doa yang lahir dari ketundukan total menjadi sesuatu yang asing. Tidak ada amarah di dalamnya, tidak ada ambisi menguasai, hanya kepasrahan yang lurus. Dan justru karena itulah doa itu sulit dilawan. Di beberapa tempat, makhluk halus memilih mundur tanpa alasan jelas. Wilayah yang sebelumnya penuh gangguan mendadak sunyi, bukan karena mereka pergi jauh, melainkan karena merasa tak berhak berada di sana. Seolah ada batas baru yang terbentuk, bukan dari garis atau tanda fisik, tetapi dari otoritas batin yang tak bisa ditembus. Penduduk mulai menyadari bahwa kekuatan ini bukan kekuatan biasa. Mereka melihat perubahan tanpa suara. Tidak ada teriakan, tidak ada konflik terbuka, tetapi hasilnya terasa nyata. Orang-orang yang sebelumnya sering kerasukan mulai pulih. Mimpi buruk yang berulang perlahan menghilang. Namun di sisi lain, tanda-tanda perlawanan gaib justru semakin terasa di wilayah-wilayah tertentu yang lebih tua dan lebih dalam. Syekh Subakir memahami satu hal penting. Doa bukan sekadar permohonan, melainkan penegasan posisi. Ketika doa dipanjatkan dengan benar, ia menjadi pernyataan bahwa ada hukum yang lebih tinggi dari semua kekuatan yang ada di Jawa. Bukan hukum manusia, bukan hukum alam,
melainkan kehendak yang meliputi segalanya. Inilah yang membuat bangsa jin mulai merasa terdesak, meski tidak diserang secara langsung. Pada suatu malam yang sunyi, angin berhenti berembus, api obor tidak berkedip, dan suara serangga lenyap seketika. Di saat itulah doa kembali dipanjatkan. Lebih dalam, lebih hening. Getarannya tidak mengguncang tanah, tetapi mengguncang tatanan lama. Bangsa jin yang mendengarnya merasakan tekanan yang tidak menyakitkan, namun memaksa mereka menunduk. Sejak saat itu, jelas bahwa ini bukan sekadar kedatangan seorang ulama. Ini adalah awal dari perubahan besar. Doa telah menjadi sesuatu yang lebih ditakuti daripada senjata apapun. Dan Jawa, yang selama ini dijaga oleh kekuatan lama, mulai memasuki fase baru yang tak bisa dihindari. Di balik ketenangan yang perlahan terasa, tersimpan kegelisahan yang lebih dalam. Doa-doa yang dipanjatkan Syekh Subakir tidak hanya menenangkan manusia, tetapi juga mengusik fondasi lama yang selama ini menopang Jawa. Fondasi itu bukan bangunan, bukan pula kerajaan, melainkan perjanjian tak tertulis antara manusia dan bangsa jin. Sebuah kesepakatan kuno yang menjaga keseimbangan selama masing-masing pihak tahu batasnya. Perjanjian itu tidak dibuat dalam satu waktu. Ia tumbuh dari kebiasaan, ketakutan, dan penghormatan yang diwariskan turun-temurun. Manusia memberi ruang, bangsa jin tidak mengganggu. Hutan dibiarkan lebat, gunung diperlakukan dengan hormat, dan tempat-tempat tertentu dijaga dari keserakahan. Selama aturan itu dipatuhi, Jawa relatif tenang, meski tak pernah banner-banner bebas dari kehadiran makhluk tak kasat mata. Namun zaman berubah, manusia semakin berani, dan perjanjian lama mulai dilanggar tanpa disadari. Bukan karena niat jahat, melainkan karena lupa. Lahan dibuka tanpa permisi, tempat sunyi dijadikan hunian, dan batas-batas lama dianggap tak relevan. Bangsa jin merespons dengan gangguan kecil, sekadar peringatan, tetapi peringatan itu sering diabaikan, hingga ketegangan perlahan menumpuk. Kedatangan Syekh Subakir membuat ketegangan itu mencapai titik yang berbeda. Ia tidak mengakui perjanjian lama sebagai hukum tertinggi, bukan untuk merusaknya, tetapi karena ia membawa prinsip yang lebih tinggi. Prinsip bahwa semua makhluk, baik terlihat maupun tidak, berada di bawah satu kehendak yang sama. Dan dari sinilah retakan mulai terlihat. Bangsa jin merasakan perubahan itu dengan jelas. Doa-doa yang dipanjatkan tidak memberi ruang tawar-menawar. Tidak ada kesepakatan baru, tidak ada kompromi. Yang ada hanyalah penegasan bahwa kekuasaan lama tidak mutlak. Beberapa dari mereka mulai resah, menyadari bahwa perjanjian yang selama ini menjadi pegangan tidak lagi cukup untuk melindungi wilayah mereka. Di tempat-tempat tertentu, gangguan justru meningkat, bukan karena doa gagal, melainkan karena perlawanan batin yang muncul. Bangsa jin mencoba mempertahankan wilayahnya, menunjukkan eksistensi, dan mengingatkan manusia bahwa mereka masih ada. Namun setiap upaya itu terasa semakin melemah, seolah terbentur dinding tak terlihat. Penduduk merasakan perubahan suasana. Ada wilayah yang terasa lebih ringan, ada pula yang terasa semakin berat. Seolah Jawa sedang mengalami penataan ulang yang lama tidak langsung dihancurkan, tetapi perlahan dipinggirkan. Proses ini tidak cepat, tidak pula mudah. Setiap langkah memunculkan reaksi, setiap doa memicu getaran baru. Syekh Subakir memahami risiko dari apa yang ia lakukan. Meretakkan perjanjian lama berarti membuka kemungkinan kekacauan jika tidak dikendalikan dengan benar. Karena itu, setiap laku dijalani dengan kehati-hatian. Ia tidak datang untuk mengusir secara membabi buta, melainkan untuk menempatkan ulang, memberi batas yang jelas, tanpa kebencian, tanpa kesombongan. Di balik kesunyian malam Jawa, perjanjian lama mulai kehilangan kekuatannya, bukan karena dilanggar secara kasar, tetapi karena digantikan oleh tatanan yang lebih tinggi. Dan saat retakan itu semakin jelas, baik manusia maupun bangsa jin mulai menyadari bahwa perubahan besar tak bisa dihentikan. Jawa sedang bergerak menuju keseimbangan baru, meski jalannya masih panjang dan penuh ujian. Setelah perjanjian lama mulai retak, alam Jawa tidak serta-merta menjadi tenang. Justru muncul bisikan-bisikan halus yang semakin sering terasa. Bukan suara yang bisa ditangkap telinga, melainkan firasat yang menekan batin. Orang-orang merasakan perubahan tanpa mampu menunjuk sebabnya, seolah tanah, air, dan udara sedang menyampaikan pesan yang hanya bisa dirasakan, bukan didengar. Di desa-desa, tanda-tanda kecil bermunculan. Api dapur mudah padam tanpa angin. Air sumur terasa lebih dingin dari biasanya.
Daun-daun tua gugur serempak pada malam yang sama. Tidak ada kerusakan, tidak ada bahaya langsung, namun cukup untuk membuat orang berhenti sejenak dan bertanya dalam hati. Alam seakan memberi peringatan bahwa keseimbangan lama benar-benar sedang diuji. Gangguan yang muncul pun berubah bentuk. Jika sebelumnya bangsa jin menampakkan diri lewat kesurupan atau ketakutan mendadak, kini mereka bergerak lebih halus. Mimpi-mimpi aneh datang berulang, memperlihatkan tempat sunyi, pohon tua, atau gunung berkabut. Bukan ancaman, melainkan pengingat. Seolah ada yang ingin berkata bahwa mereka belum pergi, hanya memilih cara lain untuk menyampaikan keberadaan. Syekh Subakir membaca semua itu dengan tenang. Ia tidak melihatnya sebagai kegagalan, melainkan sebagai fase yang wajar. Ketika tatanan lama goyah, alam akan mencari titik seimbangnya sendiri. Bisikan-bisikan itu bukan serangan, tetapi respons. Dan respons ini harus dipahami, bukan dilawan dengan tergesa-gesa. Ia mulai memperhatikan wilayah-wilayah tertentu yang terasa lebih berat dari yang lain. Tempat-tempat yang sejak lama dikenal angker, pusat kekuatan lama yang tidak mudah ditata. Di sanalah bisikan alam terasa paling jelas. Udara lebih pekat, langkah terasa lebih berat, dan waktu seolah berjalan lebih lambat. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menahan siapapun yang datang tanpa kesiapan batin. Bangsa jin pun berada dalam kebimbangan. Mereka menyadari bahwa perlawanan terbuka tidak lagi efektif. Namun menerima sepenuhnya tatanan baru juga bukan perkara mudah. Mereka telah lama menjaga wilayahnya, merasa memiliki peran, dan kini peran itu dipertanyakan. Dari kegelisahan inilah bisikan-bisikan itu lahir. Sebagai bentuk negosiasi yang tersisa, penduduk yang peka mulai menyesuaikan diri. Mereka kembali berhati-hati, bukan karena takut, tetapi karena sadar bahwa perubahan ini lebih besar dari diri mereka sendiri. Doa-doa dipanjatkan dengan lebih khusyuk, bukan untuk meminta perlindungan semata, tetapi untuk memahami. Ada kesadaran baru bahwa Jawa sedang berada di persimpangan penting. Syekh Subakir memperdalam laku sunyinya. Ia tahu fase ini menentukan arah selanjutnya. Jika bisikan alam diabaikan, ketegangan bisa berubah menjadi kekacauan. Jika dipahami dengan benar, ia justru akan membuka jalan menuju penataan yang lebih kokoh. Setiap doa kini tidak hanya menundukkan, tetapi juga menenangkan. Malam demi malam berlalu dengan suasana yang menggantung. Alam belum sepenuhnya tenang, bangsa jin belum sepenuhnya tunduk, dan manusia masih belajar membaca tanda. Namun, satu hal menjadi jelas. Perubahan ini tidak bisa dihentikan, hanya bisa diarahkan. Dan dari bisikan yang tak terlihat itu, Jawa perlahan dipandu menuju tahap berikutnya. Tahap di mana ketegangan akan naik ke permukaan dan pilihan-pilihan besar tak bisa lagi dihindari. Setelah bisikan alam semakin jelas, Syekh Subakir memilih melangkah ke wilayah yang selama ini dihindari manusia. Bukan untuk menantang, melainkan untuk menata dari pusatnya. Tanah-tanah angker itu bukan sekadar tempat menyeramkan, melainkan simpul kekuatan lama yang memengaruhi wilayah di sekitarnya. Selama simpul itu belum disentuh, keseimbangan baru tak akan pernah kokoh. Ia datang tanpa pengawal, tanpa perlengkapan khusus. Hanya tubuh, niat, dan laku sunyi yang telah ditempa lama. Langkahnya pelan, terukur, seolah menghormati setiap jengkal tanah yang diinjak. Di tempat-tempat seperti ini, kesalahan kecil bisa berbuah besar. Karena itu, setiap tarikan napas dijaga, setiap gerak disadari sepenuhnya. Tanah angker menyambut dengan caranya sendiri. Udara terasa berat, bukan karena panas, tetapi karena tekanan yang tak terlihat. Waktu seolah melambat, dan suara alam terdengar jauh. Pohon-pohon tua berdiri diam, tidak bergoyang, meski angin berembus. Ini bukan keheningan biasa, melainkan keheningan yang mengamati. Di sanalah laku sunyi dimulai. Tidak ada ritual mencolok, tidak ada mantra keras. Syekh Subakir duduk diam, memusatkan batin, membiarkan doa mengalir tanpa dipaksa. Dalam kesunyian itu, ia tidak berusaha mengusir, tidak pula memanggil. Ia hanya menegaskan satu hal, bahwa tempat ini berada di bawah hukum yang lebih tinggi dari siapapun yang merasa menguasainya. Bangsa jin merasakan tekanan yang berbeda, bukan tekanan yang menyakitkan, tetapi yang mengikis keangkuhan. Laku sunyi ini tidak memberi celah untuk perlawanan. Tidak ada emosi yang bisa ditarik, tidak ada amarah yang bisa dipancing. Yang ada hanya kehadiran yang stabil dan tak tergoyahkan. Beberapa makhluk halus memilih menjauh, bukan karena takut semata, tetapi karena menyadari bahwa wilayah ini
sedang ditata ulang. Yang lain bertahan, mengamati dari kejauhan, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Mereka belum menyerah, tetapi juga tidak lagi yakin bisa mempertahankan posisi lama. Penduduk sekitar merasakan dampaknya tanpa melihat langsung. Malam terasa lebih tenang, meski sunyi lebih dalam. Gangguan yang biasa muncul di jam-jam tertentu mulai berkurang. Namun di sisi lain, rasa waspada justru meningkat, seolah alam sedang menahan sesuatu, menunggu hasil dari laku yang sedang berlangsung. Syekh Subakir tidak tinggal lama di satu tempat. Setelah laku sunyi selesai, ia berpindah ke simpul lain. Polanya sama pendekatannya serupa. Tidak ada paksaan, tidak ada penaklukan kasar. Yang ia lakukan adalah mempersempit ruang bagi kekuatan lama untuk bergerak bebas, sambil membuka ruang baru bagi keseimbangan yang lebih lurus. Proses ini melelahkan, bukan secara fisik, tetapi secara batin. Setiap simpul memiliki karakter berbeda, membawa sisa-sisa perjanjian lama yang belum sepenuhnya runtuh. Namun, satu persatu, simpul itu melemah. Jaringan kekuatan lama yang selama ini menyelimuti Jawa mulai kehilangan keterkaitannya. Di balik kesunyian tanah angker, sebuah perubahan besar sedang dirajut. Bukan perubahan yang terlihat dalam semalam, tetapi yang terasa dalam napas Jawa itu sendiri. Laku sunyi telah menekan titik-titik penting, dan dampaknya mulai merambat ke seluruh penjuru. Bangsa jin kini tidak lagi bergerak sendiri-sendiri. Mereka mulai menyadari bahwa apa yang terjadi bukan peristiwa kecil, melainkan awal dari perlawanan terakhir yang tak bisa dihindari. Tekanan dari laku sunyi mulai terasa merata. Simpul-simpul kekuatan lama yang selama ini berdiri sendiri, kini saling terhubung oleh kegelisahan yang sama. Bangsa jin yang biasanya bergerak terpisah, menjaga wilayahnya masing-masing, mulai merasakan ancaman bersama. Bukan ancaman yang datang dengan suara keras, melainkan tekanan yang perlahan mempersempit ruang gerak mereka. Di tempat-tempat sunyi, pertemuan tak kasat mata mulai terjadi. Bukan pertemuan fisik seperti manusia, melainkan persinggungan kehendak dan niat. Mereka saling merasakan keresahan yang sama. Wilayah yang dulu aman kini terasa terawasi. Jalur-jalur lama terasa tertutup. Bahkan tempat yang selama ratusan tahun tak pernah tersentuh manusia, kini kehilangan kekuatannya, sedikit demi sedikit. Bagi bangsa jin, ini bukan sekadar gangguan sementara. Mereka memahami tanda-tanda perubahan. Laku sunyi yang dijalankan Syekh Subakir bukan hanya menyentuh satu titik, tetapi membentuk pola. Pola yang jika dibiarkan akan memutus jaringan lama yang menjadi sandaran mereka. Dari kesadaran inilah muncul keputusan untuk tidak lagi diam. Beberapa di antara mereka mengusulkan perlawanan terbuka, menunjukkan kekuatan, menebar ketakutan, mengembalikan manusia ke posisi lama. Namun usulan itu tidak disepakati sepenuhnya. Pengalaman sebelumnya telah membuktikan bahwa cara lama justru semakin melemahkan mereka. Setiap gangguan kasar berakhir dengan wilayah yang semakin menyempit. Yang lain mengusulkan pendekatan halus, mengirim mimpi, menanam keraguan, menggoyahkan batin manusia. Cara ini sempat berhasil di masa lalu, namun kini hasilnya tidak sekuat dulu. Manusia yang dulu mudah goyah, kini memiliki pegangan baru. Doa-doa yang dipanjatkan menjadi perisai yang tak kasat mata, membuat bisikan kehilangan daya. Di tengah perdebatan itu, satu kesadaran tumbuh. Ancaman ini tidak datang dari manusia biasa. Ia datang dari ilmu yang menata, bukan menantang. Ilmu yang tidak memberi ruang bagi negosiasi lama. Dan selama sumber ilmu itu tetap berdiri, upaya apapun hanya akan bersifat sementara. Sementara itu, Syekh Subakir tidak menunjukkan tanda-tanda gentar. Ia tidak mencari tahu pertemuan bangsa jin, tidak pula menanggapi kegelisahan yang muncul. Fokusnya tetap pada laku yang dijalani. Setiap doa dipanjatkan dengan kesadaran bahwa tekanan akan meningkat sebelum benar-benar mereda. Penduduk mulai merasakan perubahan suasana yang berbeda dari sebelumnya. Bukan ketenangan, melainkan ketegangan yang menggantung. Alam terasa diam, terlalu diam, seolah menahan napas. Burung-burung jarang terdengar di waktu tertentu, dan angin berhenti tanpa sebab. Ini bukan tanda bahaya langsung, tetapi tanda bahwa sesuatu sedang dikumpulkan. Bangsa jin yang berkumpul mulai menyusun langkah. Mereka menyadari bahwa kekuatan mereka terletak pada jumlah dan keterhubungan. Jika bergerak sendiri, mereka akan melemah satu persatu. Jika bergerak bersama, mungkin masih ada peluang untuk mempertahankan sisa wilayah. Namun rencana ini membawa risiko besar. Semakin mereka berkumpul, semakin jelas pula posisi mereka dalam tatanan yang sedang berubah.
Di balik pertemuan-pertemuan tak terlihat itu, Jawa memasuki fase yang lebih tegang. Garis antara yang lama dan yang baru semakin tegas. Tidak ada lagi ruang abu-abu. Setiap pihak, baik manusia maupun bangsa jin, sedang dipaksa menentukan sikap. Dan ketika mereka mulai bergerak bersama, jelas bahwa benturan besar tidak bisa lagi dihindari. Ketika bangsa jin mulai berkumpul, Syekh Subakir menyadari bahwa fase ini telah memasuki lapisan yang lebih dalam. Ini bukan lagi soal menata wilayah atau meredakan gangguan kecil. Yang dihadapi kini adalah kehendak kolektif kekuatan lama yang merasa terancam. Dalam kondisi seperti ini, ilmu biasa tidak lagi memadai. Dibutuhkan sesuatu yang tidak pernah ditulis, tidak diwariskan secara terang, dan tidak dipahami oleh mereka yang hanya mengandalkan pengetahuan lahiriah. Ilmu itu bukan rahasia yang bisa dibuka sembarang. Ia tidak tercatat dalam kitab, tidak diajarkan melalui lisan umum, dan tidak bisa ditiru tanpa kesiapan batin. Ilmu ini lahir dari tirakat panjang, dari pengosongan diri yang konsisten, dan dari ketundukan total pada kehendak yang lebih tinggi, bukan untuk menguasai, melainkan untuk menempatkan segala sesuatu pada porsinya. Syekh Subakir tidak pernah menyebut nama ilmu itu. Ia tidak merasa perlu. Menamai sesuatu berarti memberi batas. Dan ilmu ini justru bekerja di luar batas manusia. Yang ia lakukan hanyalah menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Setiap laku disesuaikan dengan kondisi batin, setiap doa dipanjatkan tanpa beban ambisi. Karena sedikit saja niat menyimpang, ilmu ini bisa berbalik arah. Bangsa jin yang berkumpul mulai merasakan tekanan yang berbeda dari sebelumnya. Ini bukan tekanan yang datang dari satu titik, melainkan dari kesadaran bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa mereka baca. Tidak ada pola yang bisa ditebak. Tidak ada celah untuk disusupi. Ilmu ini tidak menyerang, tetapi membuat setiap gerak mereka terasa sia-sia. Di beberapa wilayah, bangsa jin mencoba menguji batas. Mereka mendekat, mengamati, bahkan memprovokasi. Namun hasilnya selalu sama. Tidak ada reaksi emosional, tidak ada perlawanan terbuka. Yang mereka temui hanyalah ketenangan yang kukuh. Ketenangan yang perlahan mengikis keberanian mereka sendiri. Penduduk tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya merasakan perubahan yang semakin jelas. Tempat-tempat yang dulu sangat angker, kini terasa lebih netral. Bukan berarti bersih sepenuhnya, tetapi tidak lagi menekan. Namun di sisi lain, ada wilayah yang justru terasa sangat berat, seolah menjadi titik terakhir perlawanan kekuatan lama. Syekh Subakir memahami bahwa ilmu ini tidak bisa dijalankan tanpa batas. Ada risiko besar jika dipaksakan. Karena itu, ia memilih titik-titik tertentu, waktu tertentu, dan kondisi tertentu. Setiap laku dijalankan dengan perhitungan matang. Tidak ada langkah yang diambil tanpa pertimbangan batin yang dalam. Di balik semua itu, tersimpan kesadaran bahwa ilmu ini bukan miliknya. Ia hanya perantara, dan sebagai perantara, tugasnya adalah menjaga agar ilmu ini tidak disalahgunakan, bahkan oleh dirinya sendiri. Inilah sebabnya ilmu ini tidak pernah dicatat. Catatan bisa jatuh ke tangan yang salah, sementara laku hanya bisa dijalani oleh mereka yang siap. Bangsa jin mulai memahami posisi mereka. Berkumpul tidak memberi kekuatan tambahan seperti yang mereka harapkan. Justru semakin mereka mendekat, semakin jelas batas yang tak bisa ditembus. Ilmu yang tidak pernah dicatat itu telah membentuk ruang baru. Ruang di mana kekuatan lama tidak lagi berdaulat penuh. Jawa kini berada di ambang peristiwa besar. Ketegangan yang terkumpul akan segera mencari jalan keluarnya, dan ilmu yang selama ini bekerja dalam sunyi perlahan mendekati titik di mana dampaknya tak bisa lagi disembunyikan. Malam itu datang tanpa tanda yang mencolok. Tidak ada hujan deras, tidak ada petir menyambar, dan tidak ada suara gemuruh dari langit. Namun siapapun yang peka dapat merasakan bahwa udara berubah. Jawa seperti menahan napas. Kesunyian terasa lebih padat, seolah ruang di antara suara ikut mengeras. Ini bukan malam biasa, melainkan malam ketika semua ketegangan yang terkumpul mencapai ambang batasnya. Bangsa jin yang telah lama berkumpul merasakan dorongan yang sama. Tidak ada obah-abah, tidak ada komando tunggal, tetapi kehendak mereka bergerak serempak. Mereka tidak menyerang secara kasar, melainkan mendekat, menekan dari berbagai arah. Wilayah-wilayah yang selama ini menjadi simpul kekuatan lama bergetar, bukan secara fisik, tetapi secara batin. Batas antara yang kasat mata dan yang tak terlihat terasa menipis. Penduduk merasakan dampaknya dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang terbangun di tengah malam dengan dada berdebar,
tanpa sebab. Ada yang merasa rumahnya terlalu sempit, seolah ada kehadiran lain di dalamnya. Api pelita berkedip tanpa angin, dan hewan ternak gelisah tanpa suara. Tidak ada bahaya langsung, tetapi cukup untuk membuat banyak orang sadar bahwa sesuatu sedang terjadi. Di tengah tekanan itu, Syekh Subakir memilih tetap berada dalam laku sunyi. Ia tidak bergerak untuk menghadapi, tidak pula menghindar. Ia memahami bahwa malam ini bukan tentang aksi lahiriah, melainkan tentang keteguhan batin. Doa dipanjatkan lebih dalam, bukan untuk meminta pertolongan, tetapi untuk menegaskan posisi bahwa apapun yang terjadi berada dalam lingkup kehendak yang lebih tinggi. Getaran mulai terasa menyebar, bukan getaran tanah, melainkan getaran kesadaran. Bangsa jin yang mendekat merasakan tekanan yang tak bisa dijelaskan. Setiap langkah terasa berat. Setiap niat untuk menembus batas terasa sia-sia. Tidak ada benturan, tidak ada suara keras, tetapi ada penegasan yang tak terbantahkan. Seolah ruang itu sendiri menolak dilangkahi. Beberapa dari mereka mencoba memusatkan kekuatan, menyatukan kehendak untuk menerobos. Namun semakin kuat dorongan itu, semakin besar pula tekanan yang mereka terima. Bukan tekanan yang menyakiti, tetapi yang memaksa mereka menyadari keterbatasan. Malam ini memperlihatkan dengan jelas bahwa jumlah dan keberanian tidak selalu berarti kekuatan. Penduduk yang terjaga mulai merasakan perubahan suasana. Ketegangan yang sebelumnya menekan perlahan bergeser menjadi keheningan yang lebih dalam. Bukan keheningan kosong, melainkan keheningan yang penuh makna. Seolah sesuatu telah diputuskan, meski belum diumumkan. Alam merespons dengan cara halus. Angin kembali bergerak, dan suara serangga perlahan muncul. Bagi bangsa jin, malam itu menjadi cermin. Mereka menyadari bahwa berkumpul tidak memberi keunggulan seperti yang diharapkan. Justru kebersamaan itu memperjelas posisi mereka dalam tatanan baru yang sedang terbentuk. Tidak ada ruang untuk dominasi lama, hanya ruang untuk tunduk atau menyingkir. Ketika fajar mulai menyingsing, Jawa tidak tampak rusak. Tidak ada tanda pertempuran, tidak ada jejak kehancuran. Namun siapapun yang peka tahu bahwa sesuatu telah bergeser. Malam itu bukan akhir, tetapi titik balik. Getaran yang terjadi telah mengubah arah peristiwa, membawa Jawa lebih dekat pada puncak benturan yang sesungguhnya. Benturan tanpa senjata, tanpa darah, namun menentukan nasib keseimbangan lama dan yang akan datang. Setelah malam ketika Jawa bergetar, suasana tidak langsung kembali seperti semula. Justru muncul keheningan yang terasa asing, seolah alam sedang menunggu kelanjutan dari sesuatu yang belum selesai. Bangsa jin tidak sepenuhnya mundur, tetapi juga tidak berani mendekat seperti sebelumnya. Mereka berada di antara dua pilihan, bertahan atau menyerah. Dan kebimbangan itu terasa di seluruh penjuru tanah Jawa. Di tengah situasi itu, tekanan batin justru meningkat. Bukan tekanan yang meledak, melainkan tekanan yang mengumpul. Bangsa jin yang berkumpul mulai mengerahkan apa yang tersisa dari kekuatan mereka. Bukan dalam bentuk serangan, tetapi suara. Bukan suara yang terdengar telinga, melainkan bisikan hema kehendak dan dorongan batin yang datang bersamaan. Ribuan suara bertumpuk, mencoba menekan satu titik kesadaran. Penduduk merasakannya sebagai kebingungan. Pikiran mudah lelah, emosi mudah goyah, dan perasaan tidak tenang datang tanpa sebab jelas. Beberapa orang merasa ragu pada doa-doa mereka sendiri, seolah keyakinan diuji secara halus. Inilah bentuk perlawanan terakhir yang paling berbahaya. Bukan menyerang tubuh, tetapi menggoyahkan batin. Syekh Subakir menyadari arah perlawanan ini. Ia memahami bahwa kekuatan lama tidak lagi mengandalkan wilayah atau jumlah, melainkan mencoba memasuki ruang paling dalam manusia, keyakinan. Karena itu, respons yang dipilih pun tidak berubah. Ia tidak melawan dengan suara yang lebih keras, tidak menandingi bisikan dengan teriakan. Ia justru memperdalam keheningan. Doa yang dipanjatkan kali ini tidak panjang, tidak pula berlapis-lapis. Ia sederhana, namun lurus. Setiap kata lahir dari kesadaran penuh, tanpa keraguan. Dalam doa itu, tidak ada permintaan untuk mengalahkan, tidak ada niat untuk menguasai. Yang ada hanyalah penegasan bahwa kebenaran tidak perlu dibela dengan keributan. Ia berdiri dengan sendirinya. Ribuan suara yang mencoba menekan perlahan kehilangan arah. Tanpa emosi yang bisa ditarik, tanpa ketakutan yang bisa diperbesar, suara-suara itu saling bertabrakan. Mereka tidak menemukan celah untuk masuk. Justru kebisingan itu berbalik menjadi kelelahan bagi diri mereka sendiri. Semakin mereka berusaha, semakin kosong hasilnya.
bangsa jin mulai merasakan batas yang jelas. Doa ini bukan benteng yang menutup rapat, tetapi ruang yang terlalu terang untuk dimasuki dengan niat lama. Setiap upaya menembusnya berakhir pada kesadaran bahwa mereka tidak sedang dilawan, melainkan dihadapkan pada hukum yang lebih tinggi dari kehendak mereka. Penduduk perlahan merasakan perubahan. Kebingungan mereda, pikiran menjadi lebih jernih, dan tidur kembali tenang. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi merasakan dampaknya. Tekanan batin yang sempat menghimpit kini mengendur, digantikan rasa lapang yang sulit dijelaskan. Bagi Syekh Subakir, momen ini menjadi penegasan penting bahwa doa yang benar tidak perlu banyak suara. Satu doa yang lahir dari ketundukan lebih kuat daripada ribuan suara yang lahir dari ketakutan dan ambisi. Inilah titik di mana perlawanan bangsa jin mulai kehilangan pijakan. Namun, ia juga tahu ini belum akhir. Doa ini bukan untuk menghapus keberadaan, melainkan untuk menempatkan. Masih ada proses yang harus dilalui agar keseimbangan baru benar-benar kokoh. Tetapi satu hal telah jelas, ribuan suara telah kalah, bukan oleh kekuatan yang lebih besar, melainkan oleh ketenangan yang tidak bisa digoyahkan. Setelah ribuan suara meredam dalam keheningan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bukan ledakan, bukan pula pengumuman kemenangan. Yang muncul justru kesadaran baru di lapisan terdalam Jawa. Bangsa jin merasakan perubahan yang tak bisa mereka bantah. Ruang gerak mereka tidak tertutup paksa, tetapi seolah diarahkan untuk berhenti. Bukan karena kalah, melainkan karena memahami batas. Di wilayah-wilayah yang selama ini menjadi pusat kekuatan lama, suasana berubah perlahan. Tidak ada tanda penyerahan yang dramatis. Tidak ada suara menghilang secara tiba-tiba. Yang ada hanyalah keheningan yang lebih tertata. Tempat-tempat angker tidak serta-merta menjadi bersih, tetapi kehilangan tekanan yang menakutkan. Seolah kekuatan lama melepaskan genggaman satu demi satu. Bangsa jin yang paling peka menyadari makna dari semua ini. Mereka memahami bahwa tidak ada ruang untuk perang. Setiap niat untuk melawan telah terbukti sial-sial, bukan karena dihalangi, tetapi karena tidak relevan. Dalam tatanan yang sedang terbentuk, kekuatan tidak lagi ditentukan oleh siapa yang paling lama menguasai wilayah, melainkan oleh siapa yang tunduk pada hukum yang lebih tinggi. Sebagian dari mereka memilih menjauh, bukan pergi meninggalkan Jawa, tetapi menata ulang posisi. Mereka mundur ke wilayah yang sesuai, ke tempat-tempat yang tidak lagi berbenturan dengan kehidupan manusia. Yang lain memilih bertahan, namun dengan sikap berbeda. Tidak lagi mendominasi, tidak lagi menekan, hanya hadir dalam batas yang jelas. Penduduk merasakan dampak yang paling nyata. Gangguan yang selama ini dianggap wajar mulai jarang terjadi. Kesurupan berkurang, ketakutan malam mereda, dan mimpi-mimpi aneh menghilang. Tidak ada euforia, karena perubahan ini datang terlalu halus untuk dirayakan. Namun ada rasa lega yang perlahan tumbuh, seolah beban lama diangkat tanpa suara. Syekh Subakir tidak menganggap ini sebagai kemenangan pribadi. Ia memahami bahwa tidak ada pihak yang benar-benar kalah. Yang terjadi adalah penempatan ulang. Bangsa jin tetap ada, manusia tetap hidup, tetapi hubungan di antara keduanya kini berada dalam garis yang lebih lurus. Tidak ada lagi ruang abu-abu yang memicu konflik berkepanjangan. Ia juga menyadari bahwa proses ini tidak bisa dipaksakan selesai dalam satu waktu. Ada wilayah yang membutuhkan penyesuaian lebih lama. Ada pula yang cepat merespons. Karena itu, ia tidak terburu-buru mengklaim hasil. Laku sunyi tetap dijalani. Doa tetap dipanjatkan, namun dengan intensitas yang lebih terarah. Bukan lagi untuk menekan, melainkan untuk menjaga. Bangsa jin yang telah menunduk tanpa perang merasakan satu hal yang tidak mereka duga. Ketika dominasi dilepaskan, tekanan batin pun berkurang. Mereka tidak lagi harus mempertahankan wilayah dengan kewaspadaan berlebih. Dalam batas yang jelas, keberadaan mereka justru menjadi lebih stabil. Ini bukan kekalahan, melainkan penyesuaian yang selama ini tertunda. Di Jawa, keseimbangan baru mulai terasa. Tidak sempurna, tidak mutlak, tetapi lebih jujur. Alam merespons dengan cara sederhana. Angin bertiup lebih teratur, malam terasa lebih bersahabat, dan tempat-tempat sunyi kembali menjadi ruang kontemplasi, bukan sumber ketakutan. Kisah ini menandai satu hal penting, bahwa kekuatan paling menentukan bukanlah yang menang dalam perang, melainkan yang mampu membuat perang menjadi tidak perlu. Bangsa jin takluk tanpa pertempuran, bukan karena dihancurkan, tetapi karena memahami posisinya. Dan dari pemahaman itulah, Jawa melangkah ke fase berikutnya. Fase di mana rahasia terbesar justru harus dijaga
agar tidak disalahgunakan. Ketenangan yang mulai terasa bukan berarti semua persoalan selesai. Justru di titik inilah muncul kesadaran paling berat. Ketika kekuatan lama telah menyingkir tanpa perang, tersisa satu tanggung jawab besar yang tidak terlihat oleh mata. Ilmu yang telah menata keseimbangan ini menyimpan potensi yang sama besarnya untuk disalahgunakan. Dan disinilah ujian sesungguhnya dimulai. Syekh Subakir memahami bahwa tidak semua kemenangan perlu diumumkan. Ada hasil yang justru harus dijaga dalam senyap. Ilmu yang mampu menundukkan bangsa jin tanpa kekerasan bukanlah sesuatu yang layak dipertontonkan atau diwariskan secara sembarangan. Sekali jatuh ke tangan yang salah, ia bisa berubah dari penata menjadi perusak. Kesadaran ini tidak datang tiba-tiba. Sejak awal laku sunyi dijalankan, sudah terbayang risiko yang menyertainya. Ilmu ini bekerja melalui ketundukan batin, bukan melalui hafalan atau ritual yang bisa ditiru. Namun manusia sering tergoda oleh hasil, bukan proses. Keinginan untuk memiliki kekuatan sering mengalahkan kesiapan untuk memikul tanggung jawabnya. Di beberapa tempat mulai terdengar bisikan manusia, bukan lagi dari alam gaib. Ada rasa ingin tahu yang berlebihan, ada keinginan untuk meniru, untuk mencari jalan pintas. Mereka melihat perubahan, merasakan manfaatnya, lalu bertanya bagaimana caranya. Pertanyaan-pertanyaan ini terdengar wajar, tetapi di baliknya tersembunyi potensi bahaya. Syekh Subakir memilih diam, bukan karena enggan berbagi, tetapi karena tahu bahwa tidak semua pengetahuan bisa disampaikan dengan kata. Ilmu ini tidak bisa dipisahkan dari laku. Tanpa tirakat, tanpa pengosongan diri, tanpa ketundukan yang konsisten, ilmu ini hanyalah bentuk kosong yang berbahaya. Memberikannya tanpa kesiapan sama saja dengan membuka pintu bencana. Bangsa jin yang telah menyesuaikan diri pun memahami batas ini. Mereka merasakan bahwa keseimbangan baru bergantung pada satu hal penting: amanah. Selama ilmu ini dijaga dengan benar, mereka tahu posisinya. Namun jika amanah itu dilanggar, ketegangan lama bisa kembali dengan bentuk yang lebih kacau. Penduduk merasakan suasana yang lebih tenang, tetapi juga lebih hening, seolah Jawa sedang menyimpan rahasia besar di dalam dirinya. Tidak ada dorongan untuk merayakan, tidak ada tanda kemenangan lahiriah. Yang ada hanyalah kewajiban untuk menjaga sikap, menjaga batas, dan tidak tergoda oleh rasa ingin tahu yang berlebihan. Bagi Syekh Subakir, inilah beban terberat, bukan menghadapi bangsa jin, melainkan menjaga manusia dari dirinya sendiri. Ia tahu, selama ilmu ini tidak dicatat, tidak disebarkan sembarangan, keseimbangan akan bertahan. Namun keputusan ini juga berarti ia harus memikul amanah itu seorang diri. Dalam keheningan malam, doa kembali dipanjatkan. Kali ini bukan untuk menundukkan, melainkan untuk memohon penjagaan, agar apa yang telah ditata tidak runtuh oleh keserakahan, agar keseimbangan tidak rusak oleh ambisi. Doa ini tidak ditujukan kepada alam, tetapi kepada hati manusia yang sering lupa batas. Seiring waktu, menjadi jelas bahwa ilmu ini bukan hadiah, melainkan ujian. Ujian untuk tidak tergoda menggunakan apa yang seharusnya dijaga. Ujian untuk memahami bahwa kekuatan sejati bukan pada kemampuan menguasai, tetapi pada kesanggupan menahan diri. Dan dari kesadaran inilah sebuah keputusan besar perlahan terbentuk. Keputusan yang akan menentukan langkah selanjutnya. Bukan tentang apa yang akan dilakukan, tetapi tentang apa yang harus ditinggalkan demi menjaga keseimbangan yang telah susah payah diraih. Keheningan yang menyelimuti Jawa membawa satu kesadaran yang tidak bisa dihindari. Ketika keseimbangan baru mulai berdiri, kehadiran yang menatanya justru menjadi faktor yang berpotensi mengganggu. Bukan karena niat buruk, melainkan karena manusia cenderung bergantung pada figur. Selama sosok itu ada, tanggung jawab bisa berpindah arah dari kesadaran kolektif menjadi ketergantungan pribadi. Syekh Subakir memahami hal ini dengan jernih. Ia melihat perubahan yang terjadi bukan sebagai hasil dirinya, melainkan hasil dari keselarasan yang telah dibuka. Jika ia tetap tinggal terlalu lama, perhatian akan beralih. Doa-doa akan ditujukan kepadanya, bukan kepada sumber yang seharusnya. Ilmu yang dijaga dalam sunyi bisa berubah menjadi legenda yang disalahpahami. Keputusan untuk pergi tidak diambil dengan tergesa. Ia tumbuh dari pertimbangan panjang dan doa yang dalam. Pergi bukan berarti meninggalkan tanggung jawab, melainkan menyerahkannya kembali kepada keseimbangan yang telah ditata. Jawa harus belajar berdiri tanpa penyangga luar, menjaga batasnya dengan kesadaran, bukan dengan ketakutan. Tanda-tanda alam seolah menyetujui keputusan itu. Tidak ada gejolak, tidak ada penolakan. Angin bertiup tenang, malam terasa lapang,
dan tempat-tempat sunyi tidak lagi menekan. Bangsa jin yang telah menyesuaikan diri membaca sinyal yang sama. Mereka memahami bahwa kepergian ini bukan ancaman, melainkan penegasan batas terakhir. Penduduk merasakan kabar itu tanpa pengumuman resmi. Tidak ada perpisahan besar, tidak ada pesan yang disebarkan luas. Namun suasana berubah. Seperti akhir sebuah musim, ada rasa haru yang tidak diucapkan, bercampur dengan kelegaan. Mereka tahu, apa yang telah ditata tidak akan runtuh hanya karena satu sosok pergi. Bagi Syekh Subakir, langkah ini adalah bagian dari amanah. Ia tidak datang untuk menetap, melainkan untuk menata dan melanjutkan perjalanan. Setiap wilayah memiliki waktunya sendiri, dan waktunya di Jawa telah mencapai batas yang tepat. Bertahan lebih lama justru berisiko mengaburkan tujuan awal. Sebelum langkah pergi, ia memastikan tidak ada simpul yang terikat padanya, tidak ada ajaran yang bergantung pada namanya, tidak ada ritual yang mengharuskan kehadirannya. Yang ditinggalkan adalah prinsip, bukan metode, kesadaran, bukan formula, dan dengan begitu keseimbangan bisa dijaga oleh siapapun yang memahami batas. Bangsa jin merespons dengan cara mereka sendiri, tidak ada perlawanan, tidak ada upaya menguji ulang. Mereka menerima bahwa tatanan baru tidak bergantung pada satu figur. Batas telah ditetapkan, dan batas itu tetap berlaku, dengan atau tanpa kehadiran yang menatanya. Inilah penyesuaian paling penting yang terjadi tanpa suara. Malam terakhir berlalu dengan sederhana. Tidak ada ritual khusus, tidak ada penanda mencolok. Doa dipanjatkan dalam diam sebagai penutup dan penyerahan. Bukan doa perpisahan, melainkan doa penjagaan, agar apa yang telah tertata tetap terjaga oleh kesadaran bersama. Ketika fajar menyingsing, langkah itu pun diambil. Pergi bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai penyempurna. Jawa dibiarkan bernapas dengan ritmenya sendiri, memelihara keseimbangan yang telah diraih. Dan di balik kesederhanaan keputusan itu, tersimpan pelajaran besar, bahwa terkadang tindakan paling menentukan bukanlah tinggal dan mengatur, melainkan pergi pada waktu yang tepat. Kepergian tidak pernah benar-benar sunyi. Meski langkah telah diambil, ada sesuatu yang tertinggal, bukan berupa benda atau ajaran tertulis, melainkan pesan. Pesan ini tidak disampaikan di hadapan banyak orang, tidak pula diumumkan sebagai wasiat. Ia disampaikan dengan cara yang lebih halus, melalui kata-kata yang sederhana, namun menghunjam batin siapapun yang mendengarnya. Pesan itu tidak berisi larangan keras atau perintah mutlak. Justru sebaliknya, ia berupa pengingat tentang batas, bahwa Jawa bukan tanah kosong yang bisa diperlakukan sesuka hati, bahwa manusia bukan satu-satunya penghuni, dan bahwa kekuasaan tidak pernah mutlak berada di tangan siapapun. Kata-kata itu tidak diucapkan dengan nada ancaman, tetapi cukup untuk membuat hati yang sombong merasa kecil. Mereka yang mendengar pesan itu merasakan getaran yang aneh, bukan ketakutan, melainkan kesadaran, seolah ada cermin yang diletakkan di hadapan batin. Pesan itu mengingatkan bahwa setiap usaha menundukkan selalu berujung pada kehancuran, sementara usaha menata hanya berhasil jika disertai ketundukan. Inilah inti yang membuat banyak orang terdiam lama setelah kata terakhir selesai diucapkan. Pesan tersebut juga menyinggung tentang ilmu yang tidak dicatat. Ditekankan bahwa bukan rahasianya yang berbahaya, melainkan niat di balik pencariannya. Selama ilmu dicari untuk menguasai, ia akan merusak. Selama dicari untuk menata diri, ia akan menjaga. Kalimat ini sederhana, tetapi menyentuh akar persoalan yang sering diabaikan manusia. Bangsa jin merasakan pesan itu dengan cara mereka sendiri. Mereka tidak mendengarnya sebagai suara, tetapi sebagai penegasan batas yang terakhir. Pesan ini bukan hanya untuk manusia, melainkan untuk semua yang menempati Jawa, bahwa tatanan baru tidak memberi ruang bagi dominasi sepihak. Siapapun yang melampaui batas akan berhadapan dengan hukum yang sama, tanpa pengecualian. Penduduk yang peka mulai memahami bahwa pesan ini bukan warisan untuk dihafal, melainkan untuk dijalani. Tidak ada bentuk baku, tidak ada ritual khusus. Yang dituntut hanyalah kesadaran dan sikap, menghormati tempat, menjaga laku, dan tidak melampaui apa yang bukan haknya. Hal-hal yang tampak sederhana, namun sering dilupakan ketika manusia merasa paling berkuasa. Nama Syekh Subakir tidak disebut-sebut dalam pesan itu, justru dihindari, seolah ingin memastikan bahwa perhatian tidak tertuju pada sosok, melainkan pada makna. Pesan ini dimaksudkan untuk berdiri sendiri,
tanpa bergantung pada figur atau legenda. Dengan begitu, ia bisa bertahan lebih lama dari ingatan tentang siapa yang menyampaikannya. Getaran dari pesan terakhir ini terasa menyebar perlahan. Tidak seperti peristiwa besar yang langsung mengubah segalanya, melainkan seperti gema yang terus berulang di batin mereka yang mau mendengar. Setiap kali batas hendak dilanggar, kata-kata itu muncul kembali. Setiap kali keserakahan menguat, pesan itu mengingatkan. Inilah sebabnya pesan ini membuat gemetar, bukan karena menakutkan, tetapi karena jujur. Ia tidak menjanjikan perlindungan instan, tidak menawarkan kekuatan. Ia hanya menegaskan satu hal, bahwa keseimbangan harus dijaga oleh kesadaran, bukan oleh ketakutan atau kekuasaan. Seiring waktu, pesan itu menjadi bagian dari napas Jawa. Tidak terdengar, tidak terlihat, namun terasa. Dan dalam keheningan itulah warisan paling kuat justru lahir. Bukan berupa cerita tentang penaklukan, melainkan tentang batas yang harus dihormati agar kehidupan tetap selaras. Waktu berjalan dan Jawa tidak kembali ke keadaan lama. Keheningan yang tersisa bukan kekosongan, melainkan tatanan yang mulai menemukan ritmenya sendiri. Tidak ada penjaga yang berdiri di depan, tidak ada sosok yang dijadikan sandaran. Yang tersisa adalah kebiasaan baru yang tumbuh perlahan, seolah diajarkan tanpa guru. Inilah warisan yang tidak terlihat, namun paling terasa dampaknya. Penduduk mulai menata ulang sikap terhadap alam, bukan karena takut pada gangguan, melainkan karena paham batas. Mereka kembali memberi ruang pada tempo-tempo tertentu, bukan sebagai wilayah terlarang, tetapi sebagai bagian dari keseimbangan. Hutan tidak lagi dipandang semata sebagai lahan. Gunung tidak lagi hanya dilihat sebagai sumber. Ada rasa hormat yang tumbuh tanpa dipaksa. Bangsa Jin pun menjalani penyesuaian yang sama. Mereka tidak menghilang, tetapi keberadaannya menjadi lebih teratur. Tidak lagi mencampuri urusan manusia tanpa batas, tidak pula menunjukkan kuasa lama. Dalam tatanan baru ini, keberadaan mereka menemukan posisi yang lebih stabil. Tidak dominan, tidak terancam, sekadar berada dalam koridor yang jelas. Warisan ini tidak pernah disebut sebagai ajaran resmi. Tidak ada nama, tidak ada istilah. Ia hidup dalam laku sehari-hari. Cara orang memasuki hutan, cara mereka membangun rumah, cara mereka bersikap pada malam, semua menjadi lebih sadar, lebih tenang, seolah mengikuti irama yang sebelumnya terlupakan. Yang menarik, warisan ini justru paling kuat di tempat-tempat sunyi, di desa-desa kecil, di lereng gunung di tepi hutan. Di sana keseimbangan terasa paling nyata. Gangguan jarang terjadi, bukan karena wilayah itu steril, tetapi karena batas dijaga dengan kesadaran. Kehidupan berjalan berdampingan tanpa perlu saling mengusik. Nama Syekh Subakir perlahan menjadi cerita, lalu legenda, lalu bisikan. Namun warisannya tidak bergantung pada ingatan tentang dirinya. Bahkan ketika nama itu terlupakan, laku yang ditinggalkan tetap hidup. Inilah ciri warisan sejati. Ia tidak menuntut untuk dikenang, tetapi bekerja tanpa disadari. Ada generasi yang tumbuh tanpa mengetahui asal-usul perubahan ini. Mereka hanya merasakan bahwa Jawa tidak seberat cerita-cerita lama. Mereka tidak lagi tumbuh dengan ketakutan berlebihan, tetapi juga tidak dengan kecerobohan. Sikap mereka terhadap alam dan ruang sunyi terbentuk secara alami, seolah bagian dari naluri. Namun warisan ini bukan tanpa tantangan. Setiap kali manusia lupa batas, keseimbangan mulai goyah. Setiap kali keserakahan menguat, tanda-tanda lama mencoba kembali. Di saat-saat seperti itulah warisan tak kasat mata ini diuji, bukan melalui ritual, tetapi melalui pilihan sehari-hari. Apakah manusia akan kembali menghormati atau mengulangi kesalahan lama? Disinilah kekuatan warisan ini sebenarnya. Ia tidak melindungi secara mutlak, tidak menjanjikan keamanan tanpa usaha.
Ia hanya menyediakan kerangka, selebihnya bergantung pada kesadaran kolektif. Selama kerangka ini dijaga, Jawa tetap seimbang. Jika dilanggar, ketegangan lama selalu siap muncul kembali. Seiring waktu, menjadi jelas bahwa warisan terbesar bukanlah kemampuan menundukkan bangsa jin, melainkan kemampuan menahan diri, mengetahui kapan melangkah dan kapan berhenti, menyadari bahwa tidak semua yang bisa dikuasai perlu dikuasai. Kesadaran inilah yang menjaga Jawa lebih kuat daripada benteng apapun. Warisan tak kasat mata ini terus hidup, tidak dalam cerita besar, tetapi dalam napas sehari-hari. Dan selama ia dijaga, keseimbangan yang telah ditata akan tetap bertahan, menunggu satu fase terakhir yang akan menunjukkan bagaimana Jawa melangkah ke masa depan setelah semua perubahan itu terjadi. Jawa tidak pernah benar-benar kembali seperti sebelumnya. Kepergian sosok yang menata keseimbangan tidak meninggalkan kekosongan, melainkan ruang untuk bernapas, untuk belajar, menjaga diri sendiri. Tanah ini tetap dihuni oleh manusia dan bangsa jin, namun hubungan di antara keduanya tidak lagi diliputi ketegangan yang sama. Yang berubah bukan wujudnya, melainkan cara mereka saling hadir. Hari-hari berjalan lebih tenang, meski tidak sepenuhnya bebas dari gangguan. Namun gangguan itu kini terasa sebagai pengingat, bukan ancaman. Ketika batas mulai dilanggar, alam memberi tanda. Ketika keserakahan tumbuh, ketidakseimbangan muncul, semua berlangsung lebih jujur, tanpa perantara, tanpa sosok yang harus dipanggil untuk membereskan. Penduduk perlahan memahami satu hal penting: keseimbangan bukan sesuatu yang diwariskan dalam bentuk kemampuan, melainkan sikap. Selama sikap itu dijaga, tatanan tetap berdiri. Selama manusia sadar bahwa mereka bukan satu-satunya pemilik tanah ini, kehidupan berjalan lebih selaras. Tidak ada jaminan mutlak, tetapi ada arah yang jelas. Bangsa jin pun hidup dalam ketentuan baru yang tidak tertulis. Mereka tidak lagi mendominasi, tetapi juga tidak terpinggirkan. Keberadaan mereka menjadi bagian dari lanskap batin Jawa, bukan sumber ketakutan. Selama manusia tidak melampaui batas, mereka tetap berada di tempatnya. Selama manusia lupa diri, tanda-tanda lama selalu siap muncul kembali. Tempat-tempat sunyi kembali memiliki makna yang berbeda, bukan sekadar wilayah angker, melainkan ruang perenungan. Orang-orang yang masuk ke sana dengan sikap hormat sering pulang dengan hati yang lebih tenang. Sebaliknya, mereka yang datang dengan niat menguasai sering kembali dengan kegelisahan. Tanpa suara, tanpa perlawanan, alam menata sikap siapapun yang melangkah. Nama Syekh Subakir tetap hidup dalam cerita, tetapi bukan sebagai pusat. Ia menjadi pengingat bahwa pernah ada masa ketika keseimbangan harus ditata ulang secara besar-besaran. Namun, fokus cerita perlahan bergeser dari siapa yang menundukkan menjadi bagaimana menjaga, dari tokoh menjadi tanggung jawab bersama. Generasi berganti, dan banyak yang tidak lagi mengenal detail kisah lama, namun jejaknya terasa dalam kebiasaan, dalam cara orang menghormati tempat, dalam doa yang dipanjatkan sebelum membuka lahan, dalam sikap berhati-hati terhadap hal-hal yang tidak sepenuhnya dipahami. Ini bukan ketakutan, melainkan kesadaran yang diwariskan tanpa kata. Jawa kini berdiri sebagai tanah yang belajar dari pengalamannya sendiri, tidak steril dari konflik, tetapi lebih siap menghadapinya, tidak bebas dari gangguan, tetapi lebih paham cara merespons. Inilah hasil dari penataan yang tidak mengandalkan kekerasan, tidak pula bergantung pada figur tunggal. Di titik ini, menjadi jelas bahwa pesan terakhir yang pernah disampaikan bukanlah akhir cerita,
Ia adalah fondasi yang akan terus diuji oleh waktu, oleh perubahan, oleh sifat manusia itu sendiri. Selama fondasi itu dijaga, keseimbangan bertahan. Jika dilupakan, ketegangan lama selalu menunggu untuk kembali. Dan disitulah kisah ini berakhir, bukan dengan kemenangan besar atau kehancuran, melainkan dengan tanggung jawab. Jawa tetap hidup, bergetar, dan bernapas seperti biasa. Namun di balik kesehariannya tersimpan kesadaran bahwa keseimbangan bukan hadiah, melainkan pilihan yang harus diambil setiap hari.